kemerdekaan Indonesia. During the enemy's last hours of control in northern Holland, a spirit of wild fiesta reigns in towns and villages freed by the Canadian Friars. Behind are the grim years of famine and oppression. The Dutch standard is again raised in the palace of the House of Orange. Kasih menyerang mereka itu. Merdeka! Dezelfde tijd komen. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Setelah Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda lebih dari 3,5 abad, akhirnya Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada akhir 1949. Dan akhirnya pun ada seorang yang mengganti negara Indonesia yang tadinya adalah Republik Indonesia Timur menjadi NKRI, karena ada ya perdebatan akibat berdirinya negara RIS. Dan akhirnya Soekarno bersetuju untuk mengubah negara Indonesia Selatan atau RIS atau Indonesia Serikat menjadi NKRI. Namun ada orang yang tidak menerima kemerdekaan Indonesia tersebut, yaitu adalah 3 penjahat untuk dengan Black Shadow.
17 Juli 1950, di situ ada seorang anak laki-laki yang memiliki berkebutuhan khusus bernama Fajar Sudianto. Dia merupakan ayah timpitu semenjak orang tuanya dibunuh oleh penjajah Belanda sejak 1947. Namun dia masih berpegang teguh dan dia memiliki teman dua, dan dia merupakan satu orang laki-laki. Kalau kamu keluar, jangan jauh-jauh. Ingat kata kakek, meskipun orang tua meninggal, kamu juga jangan ikut-ikutan meninggal. Karena di luar sana ada orang jahat yang gak terima negara kita merdeka. Iya, Pak. Kok bapak lagi? Oh, karena kau tiba bapakmu ya. Aduh, Fajar. Dan teman-temannya pun datang. Fajar, kamu lupa gak janji kita harus pergi ke apa itu? Kan kita udah janji kita akan ke rumahnya Pak Yanto. Lupa gua. Aku lagi pikir sama almarhum bapak dan mama. Oh, jadi gitu. Tak apalah. Nanti kalau aku udah sukses, kita janji kita akan bersama-sama ke Jakarta sama kakek. Iya, kakek juga ajak ya nak. Kakek udah rawat kau habis-habisan loh, sampai kakek hampir ditembak penjahat itu. Tapi untungnya negara kita udah merdeka dari Belanda. Belum pernah merasakannya. Setelah 3,5 abad dijajah oleh Belanda dan kita udah merdeka, tapi jauh lagi sekutu. Kita syukurilah anak-anak. Kita ini harus bersyukur dengan pahlawan kita. Mereka udah rela mati. Untuk apa? Untuk negara kita. Jadi bagaimanapun ceritanya, kita harus berjuang untuk mengenang jasa pahlawan-pahlawan itu. Ingat, kalian kira mudah menjaga negara yang sebesar ini, Indonesia ini? Susah. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini susah anak-anak, susah sekali. Harus dengan perjuangan. Udah 2 kali Romusa kerja paksa, makanya jadi Indonesia yang sebesar ini. Jadi kita harus bersyukur. Yaudah kalau gitu kalian boleh main, tapi jangan jauh-jauh ya. Siapa? Bapak lagi. Aku udah tuh hampir 100 tahun dibilang bapak. Tak apalah, kasihan dia. Kalau gitu kalian harus beli apa yang kalian mau. Gue yang traktir. Fajar ini baik banget deh. Ya pastilah Fajar. Kalian lagi beli apa? Cepat, ini mau tutup deh. Ya ampun Pak, kok gitu sih? Bapak ini harus menarik pelanggan-pelanggannya dengan ramah dong. Kok gitu? Kau tahu udah jam berapa? Ada aja lah Pak Burhani. Ini masih jam 1 siang. Biasa tutup jam 8 malam. Ada aja guys. Kalian gila ya? Sebentar lagi tamu orang Agustri akan datang ke sini. Jadi kalian harus tutup mulut dan jangan buat malu. Tapi aku rasa itu nggak baik seorangnya. Orang Agustri ya? Negara apaan tuh? Astagfirullahaladzim, itu negara paling besar di seluruh bumi. Arti kau untuk akan datang ke sini. Tapi harus hati-hati. Baik ketiga merupakan pacur bumi. Jangan buat mereka malu ya. Ya, berita terkini dari RRI Kota Cirebon. Ya, berita terkini ada sebuah kejadian terbaru, yaitu kedatangan 3 tamu berasal dari negara yang tidak diketahui, yaitu Equestria. Sejumlah warga Cirebon mendukung kedatangan ketiga tokoh itu untuk masuk ke kota Cirebon, Jakarta ini. Dan presiden dan wakil presiden pun mendukung kehadiran mereka sebagai puncak persahabatan untuk Indonesia dan luar negeri. Mereka belum tahu bahwa mereka tiga ini merupakan orang dengan sifat aslinya. Dan seperti inilah berita hari ini di RRI nomor 3 Kota Cirebon hari ini.
Ya ampun, dia tidak tahu kalau aku datang butuh teman-temanku untuk menghancurkan Indonesia ini. Karena aku gak terima kalau kedua tokoh PKI itu, si Musuh sama si Amir, dihabisi hanya gara-gara itu. Hah, aku harus membanggakan baik presiden negara ini karena janji kami untuk menghancurkan bumi. Terima kasih kalau Anda sudah datang ke tempat kami ini. Dengan hormat kami mengundang Anda sebagai tamu baru di negeri Indonesia yang tercinta ini. Dan terima kasih sudah datang ke negara kami. Jadi kalian harus tinggal di sini sebagai bukti kita yang sudah bersama dalam negeri. Dan contohlah orang-orang seperti itu, rakyat-rakyat tercinta. Wah, kalau kayak gini kita bisa teman orang negeri dong. Alhamdulillah cok, mudah-mudahan. Iya ya. Iya, tapi jangan lihat dari sifatnya dulu dong. Terima kasih Pak Presiden. Baiklah kalau begitu. Terima kasih untuk semua warga-warga Indonesia yang sudah menyambut kami dengan hangat. Saya berharap kalau kita bisa bersahabat untuk selama-lamanya. Bersahabat menghancurkan bumi. Assalamualaikum Pak. La ilaha illallah. Bapak lagi kau bilang kakek. Maaf kek. Gue yang teringat abang bapak gue yang sayang banget dengan gue. Oh, la ilaha illallah. Kok kamu payah-payah jajan kayak gini? Dari mana uang itu? Ini aku beli jajan pakai uang teman lo Pak, dipinjam. Masa gue mencuri? Ada aja lah. Oh, lupa kakek. Tapi mulai besok jangan keluar-keluar lagi ya, karena kakek dapat berita aneh. Tunggu nih, tahu di televisi RRI. Kembali lagi di RRI, dan di hari yang sama terjadi lagi kerusuhan di Cirebon Selatan yang disebabkan oleh orang baru tersebut. Dan akhirnya kami belum menyangka orang tersebut melakukan kegiatan seperti ini, membakar seluruh tempat di Cirebon Selatan dan menewaskan 26 orang termasuk anak-anak. Ini merupakan perilaku yang tidak di dalam kemanusiaan, dan ini merupakan perilaku yang tidak dijangkau oleh kemanusiaan. Dan ini yang terjadi. Gue reporter yang mau dibunuh. Selamatkan gua. Kalian kira aku bisa datang dengan teman-teman aku untuk baik-baik? Gak. Kami datang ke sini untuk membahaskan dendam Amir dan Musa yang telah kalian bunuh dan sudah menghancurkan PKI. Berani-beraninya kalian yang membunuh dua tokoh kami untuk menghancurkan bumi ini. Inilah akibatnya. Mana presiden kalian tuh? Mana presiden kalian tuh? Mana cepat? Gue mau berjumpa dengan presiden sialan kalian tuh. Gue gak nyangka orang putih bisa melakukan seperti ini. Jangan langsung kalian skip. Tengok lagi. Dan asal kalian tahu ya, kami mengundang ke 5 negara penjajah itu ada setua kami untuk bisa merasakan apa yang kami rasakan tuh. Inilah negara yang paling adil untuk dihancurkan, yaitu NKRI yang gak guna ini. Besar tapi gak guna. Cemara jadi Indonesia. Betul juga. Siap-siaplah. Chrysalis dan Kroger akan menghancurkan satu persatu bumi ini. Mereka merasakan apa yang kami rasakan dulu. Cuy. Mendengar semua kejadian tersebut, akhirnya rakyat-rakyat pun harus memakan diri dan meninggalkan Cirebon Selatan dan pergi Cirebon Barat di tempat tinggal Fajar. Fajar memberi usul untuk bisa membebaskan kembali Indonesia karena mereka tahu mereka empat ini merupakan pelopor penghancur bumi. Dan keesokan harinya, tepat pada 1 Agustus tahun 1940, pada pukul 4 pagi, kakeknya Fajar mengunjungi salah satu gedung perdamaian di kota Los Santos, Equestria ini. Dan disitu sudah disetujui oleh Ratu Arturia untuk mengalahkan keempat tokoh penjahat tersebut. Tersebut sudah diisi oleh beberapa pemimpin terkenal di Equestria, seperti Raja Salamanta dari Kerajaan Venesia, Raja Surbin dari Tekronesia,
Raja Mastun dari Kustria Timur. Bukan, ini Raja Tastan. Dan Komandan Jarin dari Tentara Kesatuan di Cirebon Selatan dan Timur. Raja Ken dari Crystal Empire dan Ratu Arturium dari Equestria. Dan mereka lagi membahas tentang penjat itu. Dan inilah yang terjadi. Sepertinya kita belum bisa mengalahkan keempat tokoh penjat itu. Apa terjadi yang dengan negara Anda? Kenapa sampai ke sana? Dan setelah gue dengar di RRI dan VR di PTV siaran TV kalian, mereka 14 dendam karena hanya gara-gara kedua tokoh PK yang mengacaukan negara kami, Musuh dan Amir Syarifuddin yang merupakan mantan Perdana Menteri Indonesia pada masa itu. Hanya gara perjanjian Renville yang dijalankan tidak berhasil, dia melakukan pemberontakan bersama Musuh. Dan mereka 14 dendam dan bersumpah memajukan negara ini. Karena menurut mereka, Musuh dan Syarifuddin merupakan tokoh penting dalam kehancuran seluruh alam semesta. Dan ini sudah ditujukan. Padahal gitu, kami dengan seluruh rakyat Equestria akan langsung ke negara kalian, ke Cirebon Selatan dan Timur. Dan Anda tak perlu khawatir kalau masalah itu. Kami tahu negara kalian membutuhkan perdamaian lagi kan. Kami akan segera ke sana. Alhamdulillah. Yang penting anak-anak saya tidak diserang oleh kapal penjahat itu. Baiklah kalau gitu. Geram banget gue kapal penjahat itu. Udah dikurung bangkit lagi. Ini pasti ulah Jonathan. Keesokan harinya, Terima kasih atas kedatangan Anda untuk melakukan negara kami dari keempat orang itu. Seharusnya saya tidak langsung menusuk mereka ke sini. Harus pergi lebih dahulu. Ibu Arthur jangan salah paham ya. Pimpinan kami juga merupakan panglima tertinggi dalam tentara kami. Baiklah kalau gitu, Pak. Kita bekerja sama untuk menangkan negara kalian dari penjajah yang gak guna itu. Mereka merupakan tahanan Raja Dogi seperti mendahulu. Itu mereka, Bu. Itu, Bu. Datang, Yang Mulia. Kau tahu apakah mereka akan kecampur dalam negara ini? Tak boleh macam tu. Dia ratu kita. Kau. Ada apa datang kalian ke sini, Yang Mulia? Seharusnya kau pergi dari negara ini, karena kalian membawa diri aja, sama seperti Belanda, Jepang, dan seluruh negara yang pernah menjajah kami. Pergi sana kau, dasar sialan. Lu gak usah ngomong gak sih? Cuma Ratu Arthur aja yang boleh ngomong. Mana Ratu? Kan ngomong. Aduh, gue bukan ratu kalian yang pasar penjahat. Kalau kalian mau gue sebagai warga negara gue, kalian harus jujur dan baik di negara ini. Di negara manapun, kalian harus berteman santun. Serang mereka. Baik, Bu. Tunggu, Ratu. Kalian bisa jelaskan, Ratu. Jangan lakukan yang enggak. Serang semua. Kami akan bantu mengalahkan Ratu Equestria ini. Ya ampun, Ratu Arthuria nih. Kan tadi bilang kami datang tiba-tiba dengan anggota kami. Dan aku akan menjadi raja penggantimu, Arthuria. Kalau kalian ikut campur ke negara yang gak guna ini, serang terus. Baik, bos. Bagaimana bisa mungkin? Mereka tidak tahu bahwa kami punya senjata
kalian kuat. Siap-siaplah untuk mati. Gawat, ada burung sialan. Kabur bos, kabur. Kami hadapi burung-burung ini. Awas saja jauh. Pada akhirnya, Sesudah kejadian itu, akhirnya pun negara Indonesia kembali damai dan tentram. Tuhan menghendaki apakah negara kita bisa damai ataupun berperang. Tuhan memegang kendali atas segala yang telah terjadi. Semua terjadi pada Tuhan. Semua Tuhan yang memegang. Jangan pernah melakukan apa yang tidak dilakukan oleh manusia sebetulnya. Karena hukuman dosa adalah mati.